Jadi bagi Partai Gerindra maupun Pak Prabowo tidak penting lagi lah siapa dalangnya, skenario kenapa terjadi seperti ini. Pak Prabowo itu selalu mengajarkan kami pada generasi muda harus menatap ke depan, harus melihat ke depan, membangun bangsa dan negara. Jadi beliau itu selalu mengajarkan kami yang jujur, yang santun, yang baik. Jadi kalau Caimin dan PKB yang memang sudah setahun bersama kami, kemudian tiba-tiba begitu berpindah, enggak ada masalah bagi kami. Sekalipun Bang Jul bilang ya belok nggak pakai sen, kalau kata Bang Jul gitu. Kalau bagi kami itu nggak ada masalah. Pak Prabowo menyikapinya santai. Bahkan beliau bilang inilah demokrasi, inilah musyawarah. Bahkan waktu deklarasi Gelora buat Pak Prabowo sebagai Capres 2024 dari Partai Gelora, Pak Prabowo menyampaikan hidup Golkar, hidup PAN, hidup Gerindra, hidup Gelora, hidup PBB. Nggak lupa disebut Bang Karni, hidup PKB. Nah, jadi tetap ini Caimin dan PKB tetap teman bagi kami, bagi Pak Prabowo, tetap sahabat, tetap saudara, tetap sama-sama pemimpin partai, elit politik yang punya tujuan yang sama, tujuan yang baik untuk membangun bangsa, mensejahterakan rakyat. Jadi kami selalu diajarkan oleh beliau itu selalu positive thinking lah, jadi tidak mempermasalahkan. Sekalipun memang Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu ya sudah sering juga Bang Karni ditinggalkan teman seperjuangan, nggak masalah gitu. Bahkan ditinggalkan orang-orang yang direkomendasikan, dibesarkan, didukung, dibiayai, dikampanyekan, dimenangkan, kemudian ditinggalkan bahkan berhadapan, nggak ada masalah. Bagi Bapak Prabowo, bagi partai nggak ada masalah. Jadi kami mempersilahkan pilihan-pilihan tiap orang yang tadinya mungkin kader, yang tadinya kami usung, kami dukung, kemudian berpindah pilihan, berpindah haluan, bahkan tidak jarang berbeda pilihan atau berhadapan, tidak ada masalah. Inilah demokrasi. Pak Prabowo nyingkapi inilah demokrasi, kita santai saja, musyawarah. Semua anak-anak bangsa ini Pak Prabowo menyikapinya punya niat yang baik semua. Jadi begitulah Pak Prabowo. Jadi kejadian ini Bang Karni bagi kami tidak masalah. Insya Allah nanti Caimin, PKB juga akan kembali bersama kami. Kapan kembali? Insya Allah nanti pada waktunya saya yakin PKB dengan Partai Gerindra akan maksudnya bersama-sama. Kembali sebelum mendaftarkan KPU atau? Ya kalau itu nanti ditanya oleh Pak Menteri nih, Pak Hamid. Jadi saya kira akan kembali. Insya Allah pokoknya ini kan putaran ini masih panjang ya. Mudah-mudahan ini bisa dua putaran ini insya Allah kita akan kembali bersama-sama. Jadi bagi Partai Gerindra, Pak Prabowo, semua ini para elit, para politisi, para anak bangsa ini mari kita bersatu. Song-song pemilu ke depan yang damai, yang adil, yang jujur, yang melahirkan pemimpin yang dapat membangun bangsa ini. Terima kasih Bang Karni. Jadi Gerindra itu kalau dari statement ini ya legowo lah ditinggalkan oleh Caimin. Tapi dapat bonus Bang Karni. ya tunggu dulu, legowo atau memang diharapkan dia pergi aja gitu. Ya kami terbiasa Bang Karni. Ya, kalau diharapkan kami legowo, kami ikhlaskan ya kan Caimin, PKB. Karena Caimin itu memang waktu bergabung dengan jauh-jauh setahun dengan Gerindra itu tahu betul bahwa presidennya itu ke depan pasti Pak Prabowo. Dan Caimin gak salah ingin bergabung itu karena ingin menjadi cawapres Bang Karni. Gak salah bergabung itu. Cuma memang kemudian Caimin belum sabar mungkin ya, kurang sabar gitu kan. Karena kan gabung lagi Golkar, gabung lagi PAN, PBB, Partai Garuda, kemudian Gelora dan lain-lain kan perlu koalisi. Perlu diskusi bersama dengan pimpinan, tidak bisa diputuskan bersama berdua. Semua pimpinan koalisi itu harus musyawarah, diskusi, kemudian memutuskan. Itu juga yang selalu sampaikan Pak Prabowo, mari kita diskusikan bersama. Beliau itu sebagai capres yang sudah disepakati, namun tetap memutuskan itu harus dengan seluruh pimpinan
partai politik. Mungkin Caimin ini udah ngebet begitu mau jadi cawapres, ketika ditawari oleh Bang Surya ya mungkin langsung diambil gitu. Padahal di internal kami Caimin itu salah satu cawapres yang sangat potensial gitu bagi kami, apalagi datang lebih awal. Ya saya kira itu satu pilihan, ini sudah terjadi, mari kita jaga bersama, yang penting pemilunya nanti bisa sukses, damai. Insya Allah Pak Prabowo, Caimin, Bang Karni yang akan menjadi presiden ke-8 2004. Enggak, karena begini. Kalau saya lihat Caimin itu bukan gak sabar, justru sangat sabar. Setahun dia menunggu jadi calon wakil presiden atau tidak. Gak ada putusan juga setahun. Kan gini Caimin, Bang Karni, kan beda Bang Karni. Bang Karni ini kan Saking sayangnya pendaftarannya ini kan masih Oktober. Pendaftarannya masih Oktober. Tanggal 10 sampai 16. Masih lama. Tadi saya bilang Caimin ini memang daftar duluan karena tahu presidennya ke depan Pak Prabowo. Caimin mau jadi cawapres. Duluan dia, nggak salah Bang Karni. Cuma nggak sabar. Kan kita harus menunggu teman koalisi Golkar, kemudian Golkar kan partai besar perlu waktu, PAN partai besar perlu waktu, ya partai-partai yang non parlemen aja perlu waktu untuk memutuskan. Sabarlah sedikit, tapi nggak apa-apa, ini kan pilihan PKB, Caimin kita hormati, kita hargai, mungkin takdirnya seperti ini. Gitu mungkin ya Caimin pilih nggak apa-apa. Saya kira ini satu yang harus kita hormati, kita hargai semua. Mari kita menyongsong pemilu 2024 ini dengan baik, dengan bijak, dengan jujur. Pastikan masyarakat ini berbondong-bondong tanggal 14 Februari menentukan pilihannya sesuai dengan pilihannya. Dan insya Allah Prabowo, Bang Karni yang jadi presiden. Ya tapi pertanyaan saya belum terjawab tadi. Yang mana Bang Karni? Ya bahwa dia itu sebetulnya udah sangat sabar. Bahkan semalam saya bilang sama dia, jadi ada setahun itu digantung tak bertali semua. Di kampung saya begitu ungkapannya, digantung gak bertali. Udah kita janjikan mau kawin sama dia, tapi gak kunjung terjadi. Nah, itu namanya digantung tak bertali. Enggak begitu Bang Karni, kan saya bilang datangnya lebih awal, sementara pendaftarannya masih lama. Peserta yang ikut masih banyak, belum menentukan pilihan. Golkar baru kemudian menentukan pilihan, PAN baru kemudian, partai-partai lain baru kemudian. Bahkan di internal partai itu masih kan muktamarnya, kongresnya, munasnya kan selalu ingin ketua umum menjadi capres. Mereka harus selesaikan di internal. Oh sepakat Bapak Prabowo, berarti mereka putuskan apa? Oh menjadi cawapres. Cawapres juga cuma satu, berarti kan mereka harus siap juga ketika ketua umum partainya tidak jadi cawapres. Jadi harus selesaikan secara internal, itu juga perlu waktu Bang Karni. Jadi saya kira bukannya terlalu lama digantung, justru inilah Caimin kejeliannya tahu bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden ke depan yang insya Allah akan terpilih dan Caimin menjadi cawapres, kita hormati. Caimin itu kan menghormati hasil muktamarnya, harus menjadi capres, kemudian cawapres, kita hormati Bang Karni. Nah, dan kami juga menghormati partai-partai lain yang bergabung. Saya kira itu Bang Karni, jadi mari kita saling hormati, menghargai. Tidak masalah bagi Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, Caimin yang sudah lama dekat dengan kami kemudian pindah, sekalipun pindahnya mendadak begitu, tidak ada masalah. Ya. Justru bagi kami ketulusan, kebaikan, kematangan Pak Prabowo, kebijaksanaan itu semakin terlihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah pemimpin sejatinya yang dibutuhkan. Tadi saya baca di screen Bang Karni itu masyarakat rindu pemimpin yang jujur, yang tegas dan capable. Ada 3 tadi syarat Bang Karni itu, jujur, tegas, capable. Insya Allah Bapak Prabowo itu pemimpin yang jujur, tegas dan capable.